Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-124. Sudah 124 konten berarti saya tentang ini, tentang review bisnis atau review toko, khususnya kebanyakan toko Shopee ya. Kebanyakan toko Shopee yang kita lihat sama-sama dari sisi front end. Insya Allah segmen ini Senin jam 19.30 insya Allah. Udah jalan 124 part, yang 124 Senin. Ya intinya saya cuma ngemeng-ngemeng doang, saya cuma komentarin suatu toko aja yang jadi studi kasus, saya bikin kontennya. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada yang berbayar sama ada yang gratis. Yang gratis di sini, yang berbayar harganya lumayan, tapi insya Allah bisa membuka blind spotnya teman-teman. Karena saya udah banyak banget lihat seller center Shopee. Oke, kita mulai. Yang dibahas pekan ini adalah toko stiker motor, namanya STPMX 12. Oh, namanya ini menarik. Pertama, saya udah lama ngelirik otomotif ya. Walaupun belum terlalu terjun banget untuk jualan otomotif ya. Alasannya simpel, dulu beberapa tahun lalu saya tuh nyari spion. Motor saya dulu Mio. Motor saya dulu Mio. Saya nyari spion. Terus saya search spion Mio. Terus banyak tuh yang keluar kan, ada yang spion universal, spion Beat, spion apa. Ada yang nulis Beat nggak saya beli, ada yang nulis Vario nggak saya beli. Padahal dia nulis Mio juga. Hasil ujungnya saya beli spion yang betul-betul saya anggap itu khusus Mio. Padahal singkat cerita ternyata sama aja spionnya, mau Mio mau Vario sama aja ternyata. Tapi karena saya nggak ngerti amat soal otomotif, jadinya saya mencari yang spesifik yang hanya menuliskan ini khusus Mio. Artinya apa? Artinya satu produk bisa diupload berbagai macam etalase. Jadi sebenarnya spionnya itu aja, katakanlah spion ukuran 50 cm ya misalnya, ini saya nggak tahu pasti ya. Saya bisa upload itu untuk Mio, saya bisa upload itu untuk Vario, untuk Beat, untuk Nmax mungkin, atau untuk apa, nah dan seterusnya. Jadi ini menarik nih, jadinya inventorinya nggak gendut, tapi etalasenya bisa gendut, inventorinya cukup satu aja. Itu makanya saya menarik. Terus dan kali itu saya nggak mikirin harga, cari yang paling murah, enggak. Saya nyari toko yang memang spesifik jual untuk Mio aja. Padahal ternyata sama aja. Dan saya beli harga lebih mahal, dan kala itu saya nggak nyesel. Dan sekarang juga nggak nyesel sih sebetulnya. Karena selisihnya cuma 10-15 ribu lah. Lalu toko ini menarik juga karena limitnya adalah imajinasi. Jualnya stiker teman-teman. Nanti akan kita lihat jualnya stiker. Stiker itu kan desain ya. Desain terus kita cetak terus dijual. Karena beberapa hari lalu ya dari video ini dibuat ada apa ya, kenalan yang dia jualan stiker. Dia asalnya jual di Makassar, terus expand di Malang, expand di Bandung. Jadi saya jumpa beliau, ngumpul-ngumpul ya, nongkrong-nongkrong lah. Dan ini yang kata beliau jualan stiker itu limitnya imajinasi. Maksud akal juga ya, dan beliau nggak terlalu pusing-pusing iklan karena karena sepengalaman saya dan kayaknya akur apa yang beliau alami. Kalau kita jual produk yang tren, iklan tuh biasa aja teman-teman, nggak harus iklan yang terlalu gimana GMV Max-nya harus dianalisis harus pakai apa harus pakai live atau apa. Enggak, kalau iklan produk lagi tren gampang lah, serius. Tapi memang mencari produk trennya itu yang jadi PR besar. Memang PR-nya besar. Jadi ini menarik. Kita lihat komen ya. Komennya dia bilang semakin turun. Nih, mana. Nah, ini tokonya tokonya ini nih. Tokonya STPMX 12 jualnya stiker motor nih. Kebanyakan stiker motor, polet motor, terus stiker Vespa dan seterusnya. Komennya terima kasih sebelumnya Pak Gani Rozaki, kenapa ya semakin hari toko online marketplace saya terus menurun traffic dan penjualannya. Oke. Dari budget iklan toko saya nggak pernah putus, tapi malah semakin lama semakin menurun. Oke. Jadi iklannya jalan terus, tapi penjualan makin turun. Terima kasih sudah membaca dan berharap besar bisa ada balasan dari Pak Gani. Oke, alhamdulillah. Saya mau komen satu Protokol penjualan turun ya. Nah, tunggu, teman-teman harus definisikan dulu turun itu apa. Definisi saya, teman-teman terserah. Definisi saya itu plus minus 15%. Jadi kalau misalkan omset saya terserah mau per minggu per bulan, misalkan per minggu. Omset saya per minggu misalkan 1 juta. Kalau ternyata minggu depan omset saya itu 850.000, misalkan ya ini 1 juta. Kalau minggu depan omset saya itu 850.000, saya tidak menganggap ini turun. Memang rupiahnya turun, tapi itu masih di allowance saya, masih di allowable margin saya.
yaitu 15%. Itu angka saya. Teman-teman terserah, mau 10%, mau 5%, itu terserah teman-teman. Kenapa saya milih 15%? Oh, udah lama ya sih. Udah lama, alasannya apa ya? Saya nggak ya itulah. Kalau itu angka saya, teman-teman terserah, mau nembak, mau ngikutin saya, itu terserah teman-teman. Dan begitu pula sebaliknya, kalau misalkan penjualan 1 juta, kalau misalkan bulan depan saya naiknya cuma 1,100.000, saya tidak menganggap ini naik, tapi ini saya menganggap ini stabil. Jadi definisikan dulu turun itu apa. Kalau saya plus minus 15%. Lalu setelah definisi sudah paham, teman-teman identifikasi. Oke, ini turun nih. Ternyata turunnya 20%. Oke, ini turun. Identifikasi lagi. Turunnya kenapa? Oke, turunnya kenapa? Apakah trafficnya yang turun, konversinya yang turun, atau traffic dan konversi yang turun? Dua-duanya turun. Nah, ini panjang lagi. Jadi protokolnya kayak gini, identifikasi dulu. Nanti dari traffic produk mana yang turun? Yang A kah, yang B kah? Identifikasi lagi. Kalau ternyata konversi mana yang turun? Produk mana? Atau dua-duanya, produk mana yang tetap, produk mana yang naik, produk mana yang turun, itu diidentifikasi. Wah, panjang. Protokolnya kayak gitu, identifikasi dulu. Karena kalau kita udah identifikasi masalah, kita sudah separuh jalan menuju solusi. Walaupun nanti solusinya apa memang susah, memang gak gampang. Tapi sudah identifikasi, itu kita sudah separuh jalan menuju solusi. Itulah kenapa mungkin di artikel ilmiah pun selalu ada identifikasi masalah, penggagasan masalah. Karena ya masalah tuh harus diidentifikasi dulu. Jangan bilang penjualan turun, kenapa turunnya? Ya turun aja, enggak, identifikasi dulu masalahnya di mana, sehingga nyari solusinya akan lebih mudah. Oke? Yang jelas ini panjang lagi dan seterusnya. Dan kalau kita loncat, biasanya nih sepengalaman saya, obatnya turun tuh bukan iklan. Obatnya turun kalau teman-teman mengalami penjualan turun, terus oke, iklannya makin digas. Sepengalaman saya itu ada yang berhasil, tapi peluangnya kecil sih. Saya berani bilang peluangnya mungkin 5-1 lah. Yang lagi turun terus di-push iklan, memang perbandingannya 5-1. Biasanya yang berhasil itu yang memang karena konversinya aja turun, yang iklannya yang trafficnya nggak turun, yang trafficnya turun. Biasanya yang satu berhasil itu yang trafficnya turun, konversinya tetap. Biasanya kayak gitu adalah toko Shopee yang organiknya udah disunat. Nah, itu sepengalaman saya ya. Jadi 5-1, iklan adalah solusi penjualan turun. Ini kalau kita bicara Shopee, karena kita nggak punya peluang untuk mengedukasi market, karena kita nggak beda sama TikTok. Kalau TikTok kita mau jual apa, oke, mungkin marketnya salah market, oke, pindahkan marketnya ke sana, misalkan ganti geografinya, misalkan jadi ke Sulawesi dan seterusnya, itu bisa kalau TikTok sama Meta. Tapi kalau Shopee kan nggak bisa. Ya banyak macam lah. Ini sepengalaman saya, obat turun itu nggak melulu iklan, dan rasionya 1:5 lah saya berani bilang. Tapi yang mungkin lebih jadi obat ketika penjualan turun adalah mencari trending produk. Teman-teman coba berkaca lah kepada brand-brand besar. Brand-brand besar juga selalu ngikutin tren produk. Misalkan Uniqlo kolaborasi sama One Piece ya. Terus apa ya, mereka juga berusaha mengeluarkan produk yang trending yang memang ya memang lagi ada demandnya lagi naik, berusaha masuk ke situ. Dan biasanya ini lebih jadi obat daripada produknya sama terus nge-push ngotak-ngatik iklannya, itu rasionya 1:5. Terus kalau trending produk rasionya gimana? Ini ya lebih besar lah, mungkin 5:3 lah saya bisa bilang. Dari 5 yang gagal, 3 berhasil lah saya berani bilang. Untuk kalau misalnya launching produknya yang lagi trending terus tokonya jadi naik, saya berani bilang 5:3. Makanya teman-teman jangan selalu mengambing hitamkan iklan ya. Itu sepengalaman saya, jangan selalu mengambing hitamkan iklan ketika penjualan di Shopee. Saya perlu highlight, di Shopee itu turun. Kalau di TikTok atau Meta, Anda sangat boleh atau sangat logis mengkambing hitamkan iklan. Tapi kalau Shopee, menurut saya tidak bijak. Lanjut. Nah, ini saya udah lihat tokonya nih jualannya. Bukan yang ini. Ini nih STP, ini jualannya stiker motor ya, stiker stripping motor, ada motor Beat, motor RX King, kelihatannya teralisnya motor Beat ya, 1, 2, 3 ini stripping motor Beat. Nah, saya menyarankan buat masnya, karena saya mazhab solusi naikin penjualan adalah nyari trending produk, cobain mungkin bukan Beat, mungkin sudah bosan, mungkin Beat sudah nggak trending, atau mungkin persaingannya sudah besar sehingga susah menaikkan lagi tokonya si masnya ini.
Jadi mungkin solusinya bukan nyari produk baru, yaitu bukan Bit. Lalu apa dong? Lalu apa? Yaitu cari produk yang lagi trending. Balik lagi ke tadi. Nah, hati-hati kalau kita bicara Shopee, kalau kita lihat oke, teman-teman entah pakai tools apapun itu, melihat oke, ada produk A, ini laris banget. Hati-hati kalau teman-teman ngikutin ini dan ternyata dia ini misalkan udah 1.000 per bulan ya. Ini per bulan. Udah 1.000 per bulan, misalkan dia ini 3 tahun. Kalau teman-teman ngikutin ini berat. Karena apa? Karena affiliate-nya sudah banyak dan dia sudah 3 tahun, otomatis kompetitornya juga sudah banyak, yang ngekor sudah banyak. Lebih baik ngekor yang lagi growing. Nah, yang lagi growing, si B ini dia baru juga misalkan 6 bulan dia sudah penjualnya banyak. Kompetitornya masih sepi, affiliate-nya masih belum banyak melirik dia, repeat order-nya belum banyak. Ini intinya produk yang masih fresh dan laku. Nah, itulah menurut saya peluang lebih besar daripada ngikutin produk yang laris banget di Shopee. Apalagi yang diuploadnya sudah 3 tahun, 4 tahun, algoritmanya sudah suka. Tapi kalau baru 6 bulan itu sesuatu banget. Itu menunjukkan demand yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat, berarti kita tinggal riding the wave aja. Nah, itu. Nah, sarannya buat si masnya, coba nih, saya sudah riset nih pakai tool saya. Jadi tool saya itu cuma mendeteksi sederhana tanggal sih, paling utamanya tanggal. Jadi saya sudah cek, kalau saya search stiker motor, terus selalu saya highlight toko yang produk yang kurang dari 6 bulan. Nih saya coba ya, saya demoin ya sekalian promo nih. Nih saya search stiker motor, lalu saya run produk saya, tool saya. Di bawahnya akan muncul tanggal-tanggal uploadnya, lalu saya highlight yang kurang dari 6 bulan. Sorry, saya udah urutkan berdasarkan terlaris ya. Berarti ini yang terlaris menurut Shopee, dan yang warna hijau ini adalah yang kurang dari 6 bulan. Nah, ini sesuatu nih. Si produk emblem Bit ini sesuatu. Harganya harganya saya filter di atas 50.000. Karena penting juga teman-teman kalau mau penetrasi suatu produk, lihat pricingnya di mana. Kalau ternyata area itu pricingnya teman-teman nggak kuat main, ya jangan, skip aja. Karena tadi saya lihat tokonya si masnya ini main di harga berapa tadi? Main di harga murah ya, 18.000 ya. 40 ribuan nih, 40 ribuan. Nggak apa-apa lah, saya tembak 50.000 aja. Saya tembak 50.000 aja, dan ternyata ini yang larisnya yang kurang dari 6 bulan ya. Tadi saya nemu satu produk yang ini stripping stiker CRF 150L. Jujur saya pas lihat ini saya nggak tahu ini produk apa sih. Ini motor apa sih? Ternyata motor trail, teman-teman. Motor trail. Nah, Honda CRF 150L. Ini dia baru 4 bulan udah 123 penilaian ya, kurang lebih penjualannya 250, berarti lagi naik. Saran saya buat masnya cobain ekorin berarti mungkin pengguna CRF 150L lagi banyak, mungkin saya nggak tahu. Nah, ini tinggal ekorin aja produknya. Ekorin aja. Nah, strippingnya ngikutin si CRF 150L. Terus ya masih banyak macam lagi yang memang kita mendeteksi tren kayak gini susah-susah gampang, makanya saya bikin tools itu. Dan hati-hati, tools saya ini tidak bisa mendeteksi yang termurah di Shopee. Termurah di Shopee itu kadang menyesatkan, teman-teman. Jadi dia termurah di Shopee gara-gara ikut program itu penilaiannya jadi ada 2.000, jadi 1.000, penjualannya jadi banyak banget. Nah, itu karena dimanipulasi oleh Shopee. Tapi itu bisa di-exclude ya, bisa di-exclude. Mana yang ikut termurah di Shopee ya jangan diikutin. Ya gitu teman-teman. Jadi buat masnya silakan kalau mau beli tool saya ini harganya 500.000, masuk aja ke ganirozaki.com. Lifetime ya, nggak bulanan atau tahunan. Masuk ke ganirozaki.com, tools pamungkas seller. Nah, di sini nih GR R&D namanya, Chrome Extension R&D produk. Harganya 500.000 lifetime. Worth it sih, menurut saya worth it banget. Daripada teman-teman boncos di iklan karena nge-push produk yang sudah usang, mending cari produk yang lagi trending dan berusaha ngikutin itu. Walaupun memang nggak 100% berhasil ya, tentu nggak 100% berhasil, tapi memperbesar peluangnya. Tadi saya sudah bilang kalau bikin produk baru yang lagi trending itu peluangnya 3/5, tapi kalau nge-push produk lama peluangnya 1/5. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Yang mau beli toolsnya langsung cek di ganirozaki.com. Di sini tools pamungkas seller. Nanti pilih yang ini Chrome Extension R&D. Klik aja beli sekarang, itu langsung ke direct ke WhatsApp saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.